بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Hadirin sekalian yang saya hormati dan saya muliakan, di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abi Daud dan selainnya dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Idza tabaya'tum bil 'inah وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزئه حتى ترجعوا إلى دينكم." Rasulullah SAW bersabda, apabila kalian telah berjual beli dengan cara al-'inah, jual beli dengan cara 'inah, ini salah satu bentuk jual beli yang diharamkan sebab terkandung di dalamnya bentuk riba dan khilah. Apabila kalian telah berjual beli dengan cara al-'inah dan kalian telah memegang ekor-ekor kerbau, kalian telah riba dengan pertanian, ya, beternak dan bertani bukan hal yang tercela di dalam syariat. Namun di dalam hadis ini diarahkan kepada orang yang peternakan dan pertaniannya melalaikannya dari agama. Ini 3 penyakit. Kemudian Nabi menambah dengan penyakit yang keempat. Kata beliau, "Wa taraktumul jihad." Dan apabila kalian telah meninggalkan jihad, sallatallahu alaikum dullan. Apabila penyakit tersebut telah menimpa kalian, Allah akan menimpakan kepada kalian sebuah kehinaan. La yanzi'uhu hatta tarji'u ila dinikum. Tidak akan diangkat kehinaan ini sampai kalian kembali kepada agama kalian. Hadis yang mulia ini menjelaskan kepada kita sebuah
pengabaran kejadian yang akan terjadi di tengah umat. Kejadian ini dikabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum terjadinya. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwa penyakit-penyakit ini akan menimpa umat. Iya. Dan tentunya penyakit-penyakit yang disebutkan tadi, tatkala ia berada di tengah umat, ini akan menimbulkan fitnah dan akan menimbulkan jeleknya penamaan dari umat ini. Dan itulah keberadaan fitnah dan keberadaan atau terjadinya kesalahan-kesalahan di tengah umat, sehingga terkesan pada umat ini ada hal yang kurang baik. Maka Nabi mengabarkan akan terjadi hal tersebut. Dan Nabi SAW juga mengabarkan dengan pengabaran yang pasti, apabila itu telah terjadi, Allah akan menimpakan kepada umat sebuah kehinaan. Ditimpakan dengan sebuah kehinaan. Ya. 4 penyakit ini juga diterangkan oleh Rasulullah SAW di hadits yang lain, dengan konteks yang berbeda tapi maknanya sama. Nabi SAW mengabarkan, sebagaimana dalam hadits Thauban yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, kata beliau, yushaku an tada'a alaikumul umam kama tada'a al-akalatu ila qas'atiha. Dikhawatirkan atau akan terjadi, hampir-hampir terjadi, kalian akan diperebutkan oleh umat-umat sebagaimana makanan hidangan diperebutkan di atas meja. Ya. Perhatikan bagaimana bentuk kehinaan. Maka para sahabat menanggapi hal ini, mereka bertanya, ya Rasulullah, amin qillatin nahnu yawma id? Apakah kami pada waktu itu sedikit sehingga sedemikian hinanya diperebutkan oleh umat-umat seperti memperebutkan makanan? Maka Nabi SAW menjawab, la, tidak. Bal antum yawma idin katsir. Bahkan kalian pada waktu itu sangat banyak. Kemudian Nabi SAW menjelaskan akibat lain. Ya. Sungguh Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mencabut rasa wibawa umat dari hati musuh-musuh kalian. Dan sungguh Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menimpakan kepada kalian penyakit al-wahan. Penyakit al-wahan. Ini 2 akibat lain yang diterangkan oleh Rasulullah SAW. Maka para sahabat bertanya, ya Rasulullah, wa mal wahan? Apakah al-wahan itu? Nabi SAW menjawab, hubbud dunya wa karahiyatul maut. Cinta dunia dan takut mati. Cinta dunia dan takut mati. Ya, kalau kita bahasakan cinta dunia dengan 4 penyakit yang disebut dalam hadis Ibnu Umar, jual beli dengan cara al-ina, sibuk dengan pertanian dan peternakan, 3 ini lambang cinta dunia. Ya. Meninggalkan jihad itu takut mati. Konteksnya berbeda, maknanya sama. Ya. Juga al-wahan ini ketika terjadi kehinaan yang akan menimpa umat. Kehinaan akan menimpa umat. Akan tetapi di dalam hadis Abdullah bin Umar diterangkan solusi penyelesaian yang dengannya akan mengembalikan kejayaan umat. Rasulullah menyatakan, la yanzi'uha. Allah tidak akan mengangkat kehinaan tersebut hatta tarji'u ila dinikum, sampai kalian
kembali kepada agama kalian. Iya. Pada hari-hari ini dan masa-masa sebelumnya kita didera oleh sejumlah permasalahan, oleh sejumlah perkara yang menyibukkan umat Islam dan menjadi perbincangan yang sangat besar dan menjadi bahan diskusi yang banyak diantaranya hanya menambah musibah dan bencana di tengah umat. Iya. Maka untuk menyelesaikan hal ini, seorang muslim yang jujur dan seorang muslim yang memang ia beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, ia tidak mencari penyelesaian kecuali dari jalur Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena itu saya mengajak kepada seluruh hadirin untuk menjadikan rujuk kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah sebagai barometer kita di dalam mengukur dan di dalam membahas permasalahan-permasalahan yang kita hadapi serta menyelesaikannya. Iya. Apa yang banyak dibicarakan pada hari-hari ini berkaitan dengan masalah jihad dan terorisme tidak akan terselesaikan kecuali apabila seorang muslim dan muslimah kembali kepada tuntunan agamanya. Bagaimana agama mengatur hal tersebut. Iya. Dengan ikhlas dia kembali tajarrud untuk kebenaran. Ia pasrah kepada kebenaran. Iya. Bukan karena lantaran ia simpati kepada seseorang atau karena ingin membela seseorang. Semua manusia ada kesalahan. Tapi seorang muslim tatkala mengembalikan perkaranya kepada Al-Quran dan As-Sunnah, Al-Quran dan As-Sunnah tidak ada salahnya. Semuanya adalah kebenaran. Apa yang datangnya dari Allah itu adalah al-haq, yang tidak ada setelah kebenaran itu kecuali kesesatan. Famada ba'da al-haqqi illa dhalal. Apakah setelah kebenaran itu kecuali hanya sekedar kesesatan? Iya. Maka di sini saya akan berusaha menjelaskan sejumlah perkara yang berkaitan, perkara-perkara penting yang berkaitan dengan masalah jihad dan apa-apa yang berkembang sekarang berkaitan dengan masalah terorisme, agar supaya seorang muslim dan muslimah melihat bagaimana sebenarnya tuntunan agamanya menjelaskan tentang hal ini. Namun perlu saya ingatkan bahwa penggunaan istilah-istilah syariat, manusia di dalam menggunakannya sebagaimana yang dimaklumi, ada yang menggunakannya sesuai dengan jalur yang benar. Dan yang menggunakan istilah-istilah syariat bukan pada tempatnya. Dan fenomena ini telah terjadi di masa ini dan masa-masa sebelumnya. Ya. Dan adanya di tengah umat Islam sekelompok dari umat yang berbuat kesalahan itu tidaklah mewakili nama Islam itu sendiri. Ya. Dan ini adalah hal yang dimaklumi bagi setiap orang yang bersikap adil dan seimbang. Sebab kita juga mengetahui orang-orang yang bernisbat kepada agama lain, di tengah umat mereka terjadi kesalahan-kesalahan dari pengikutnya, dan para penganut agama tersebut tidak rida kesalahan pengikutnya dinisbatkan kepada agamanya. Ya. Maka ini adalah hal yang semua orang paham. Kemudian dari hal yang disepakati bahwa terjadinya perbuatan terorisme, terjadinya perbuatan teror
Ya. Disebabkan oleh berbagai sebab. Ada sebab yang kaitannya dengan dunia, ada sebab yang kaitannya dengan agama dan keyakinan. Perbuatan teror yang kaitannya dengan dunia adalah hal yang kita baca di dalam sejarah dan kita saksikan. Ya. Perbuatan teror ya, karena adanya kebencian, karena kesukuan, karena kekuasaan, karena ingin mendapatkan kemaslahatan. Dan ini adalah hal yang disaksikan. Ya. Dan ini terjadi di negeri-negeri kafir dan terjadi juga di negeri-negeri kaum muslimin. Iya. Kemudian perbuatan teror itu ada yang mengaitkannya dengan agama, ada yang mengaitkannya dengan agama. Maka kita semua paham bahwa apabila terjadi peledakan pemboman, maka setiap muslim tidak harus dia berpikir bahwa ini yang melakukannya adalah orang yang mengatasnamakan agama di dalam pelaksanaan teror tersebut. Sebab maksud atau terjadinya teror itu banyak sebabnya. Tapi kita di sini berbicara sebagai umat Islam. Tatkala ada yang menisbatkan perbuatan pemboman, ya, aksi-aksi terorisme dinisbatkan kepada Islam, dianggap sebagai jihad, orang-orang yang melakukannya dianggap sebagai mujahidin, dianggap sebagai orang-orang yang mati syahid, maka kita sebagai umat Islam yang punya tuntunan agama yang jelas, ya, kita harus menjelaskan apakah benar hal ini dinisbatkan kepada Islam atau tidak. Iya. Apakah hal ini benar dinisbatkan kepada Islam atau tidak? Ya. Karena itu terlalu berjelek sangka. Orang yang menyangka, orang yang menganggap setiap orang yang berbicara tentang masalah terorisme itu adalah antek-antek Amerika. Ya. Dianggap sebagai pembela-pembela kebatilan. Ya. Sebab telah saya terangkan, perbuatan teror itu banyak bentuknya. Ya. Kalau ingin menghitung aksi teror di negeri kafir, orang-orang yang menuduhkan terorisme kepada kaum muslimin secara umum, di negeri mereka lebih banyak terjadi perbuatan teror daripada di negeri-negeri kaum muslimin. Ya. Bahkan aksi-aksi perbuatan terorisme tersebut, ya, banyak-banyak berasal dari mereka. Tapi kita ingin fokus di dalam menyelesaikan permasalahan. Kita sebagai umat Islam dikaitkan dengan masalah terorisme, maka kita bahas. Ya. Bagaimana tuntunan kita di dalam masalah jihad? Apa terorisme tersebut? Ya. Apakah memang ada bagian dari jihad di dalamnya? Ya. Kemudian aksi-aksi peledakan yang terjadi, aksi-aksi bom bunuh diri, apakah memang betul itu bagian dari jihad atau tidak? Ya. Seorang yang menghendaki kebenaran, tentunya dia akan merujuk kepada tuntunan agamanya di dalam masalah ini. Maka untuk membahas hal ini dalam waktu yang ringkas ini ada 4 pembahasan yang ingin saya terangkan. Pembahasan yang pertama berkaitan dengan ciri-ciri umum agama Islam. Iya. Ciri-ciri umum agama Islam. Dengan mengenal ciri-ciri umum agama kita, setiap orang yang menilai, maka dia akan adil menilai. Ya. Setiap ada perbuatan yang dinisbatkan kepada kaum muslimin, maka ia akan segera menerka perbuatan ini perbuatan umat Islam atau bukan. Iya. Kemudian pembahasan yang kedua yang perlu kita bahas adalah pengertian jihad dan hukum-hukum yang berkaitan dengannya. Kemudian pembahasan yang ketiga, ya, adalah pembahasan tentang makna terorisme. Ya. Bentuk-bentuknya dan apa hubungannya dengan jihad.
Nah, kemudian pembahasan yang keempat, kita akan menyinggung beberapa perkara yang banyak dipermasalahkan. Yang banyak dipermasalahkan oleh masyarakat secara umum. Kenapa aksi-aksi peledakan dan bom bunuh diri tersebut terjadi? Apa sebabnya? Apa akar-akar permasalahannya? Ya. Ini 4 pembahasan yang mungkin patut kita cermati pada hari yang berbahagia ini. 3 pembahasan insyaallah taala saya akan bahas sebelum duhur, dan pembahasan yang keempat saya akan bahas setelah duhur. Iya. Ada pembahasan yang pertama berkaitan dengan ciri umum di dalam syariat. Ciri umum syariat kita, syariat Islam. Di antara ciri umum syariat kita ini, syariat Islam, agama Islam kita adalah agama yang membawa rahmat. Agama yang membawa rahmat kepada manusia. Ini adalah ciri umum Islam dan kaum muslimin. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam Al-Quran tentang rahmat dan kemurahan syariat kita. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, "Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin." Dan kami menurunkan dari Al-Quran apa-apa yang merupakan rahmat dan obat bagi orang yang beriman. Ya. Al-Quran disebut rahmat dan obat bagi orang yang beriman. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyanan likulli syai'in wa hudan wa rahmatan wa busyra lil muslimin." Dan kami turunkan kepada engkau Nabi Muhammad Al-Kitab sebagai penjelas segala sesuatu, petunjuk dan rahmat serta kabar gembira bagi orang-orang yang berislam, bagi kaum muslimin. Ini masih pensifatan Al-Quran. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada nabinya, "Taha ma anzalna 'alaika al-Qur'ana litashqa." Taha, tidaklah kami menurunkan Al-Quran kepadamu wahai Muhammad untuk membuat engkau merugi, untuk membuat engkau sengsara. Al-Quran ini diturunkan, dengannya beliau berbahagia dan umat berbahagia. Iya. Dan Allah Subhanahu wa taala mensifatkan nabinya. Allah Subhanahu wa taala mensifatkan nabinya di dalam firman-Nya, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Tidaklah kami mengutus engkau Nabi Muhammad kecuali sebagai rahmat untuk alam semesta. Nabi Muhammad adalah rahmat. Dan beliau disebut dengan beberapa nama yang menggambarkan sifat beliau. Di antara nama beliau, sebagaimana yang diterangkan dalam hadits Jubair bin Mut'im, riwayat Bukhari dan Muslim, di antara nama beliau adalah Nabiyur Rahmah, Nabi pembawa rahmat. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan sebuah anjuran yang merupakan sifat orang-orang yang beriman. Di dalam hadits Abdullah bin Amr bin As yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ar-rahimuna yarhamukumur rahman, irhamu man fil ard, yarhamkum man fis sama."
Orang-orang yang merahmati Allah yang Maha Rahman, yang Maha merahmati akan merahmati mereka. Karena itu rahmatilah siapa yang di muka bumi, niscaya yang berada di atas langit akan merahmati kalian. Iya. Dan banyak lagi dalil di dalam agama kita yang menunjukkan rahmat Islam ini. Ini ciri yang pertama. Ciri yang kedua dari ciri umum Islam dan kaum muslimin, ciri umum Islam bahwa agama Islam ini adalah agama yang sempurna. Agama yang diterangkan di dalamnya segala perkara yang diperlukan oleh manusia. Iya. Allah Subhanahu wa taala memuliakan umat Islam dengan sebuah ayat turun pada hari-hari bertepatan dengan waktu yang diagungkan oleh umat Islam. Ayat ini turun pada hari Jumat di Arafah dan di musim haji. Semuanya adalah waktu-waktu yang diagungkan di dalam agama. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakum al-Islam dinan." Pada hari ini telah kusempurnakan agama kalian. Telah kucukupkan nikmatku atas kalian dan saya telah ridha Islam sebagai agama kalian. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman menjelaskan lengkapnya tuntunan syariat. Ma farratna fil kitab min syai'. Kami tidak pernah mengalfakan sesuatu apapun penyebutannya di dalam Alkitab. Maksudnya segala perkara disebutkan di dalam Al-Quran, tidak ada yang dialfakan. Ya. Masalah apapun yang dihadapi oleh umat, kecuali dalam Al-Quran ada penyelesaiannya. Penyelesaian secara langsung maupun tidak langsung, nas secara teks maupun secara makna, ya. Dalam makna umum maupun makna khusus. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang kesempurnaan agama. Kata beliau, "Laqad taraktukum 'ala al-bayda, layliha kanahariha, la yazigu anha illa halik." Sungguh saya telah meninggalkan kalian di atas sebuah perkara yang sangat putih. Malamnya sama dengan siangnya. Tidak ada yang menyimpang darinya kecuali dia akan binasa. Iya. Maka nas ini, hadits yang mulia ini, hadits Abi Darda dan hadits Irbad bin Sari yang saya bacakan tadi, ini menjelaskan ciri kesempurnaan agama. Sekaligus dia menjelaskan ciri yang ketiga dari ciri agama kita, yaitu agama kita adalah agama yang jelas tuntunannya, tidak ada kesamaran di dalamnya, ya. Tidak ada kesamaran di dalamnya. Bukan agama yang sifatnya tertutup, sulit diketemukan penyelesaian. Dia adalah agama yang sangat jelas. Ya. Karena jelasnya Rasulullah SAW diperintah untuk berkata, "Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basira ana wa man ittaba'ani." Katakan wahai Muhammad, ini adalah jalanku. Hanya sekedar ditunjuk jalanku, karena dia adalah jalan yang apa? Jelas. Ya. Saya dan orang-orang yang mengikuti saya berdakwah kepada Allah di atas jalan tersebut. Al-Quran disifatkan dengan berbagai sifat. Disifatkan sebagai kitabun mubin, kitab yang sangat jelas. Sunnah Nabi SAW disebut dengan nur, dengan cahaya di dalam beberapa ayat. Iya. Ini penggambaran tentang jelasnya jalan. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menegaskan di dalam hadis
Abdullah bin Amr bin As yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kata beliau, "Innahu lam yakun nabiyyun qabli illa kana haqqan alayhi an yadulla ummatahu ala khairi ma ya'lamuhu lahum wa yunzirahum an syarri ma ya'lamuhu lahum." Sungguhnya tidak ada seorang nabi pun sebelumku kecuali wajib atas nabi tersebut menjelaskan segala kebaikan yang diketahui bagi umatnya, dan wajib atas nabi tersebut menjelaskan segala kejelekan yang berbahaya bagi umatnya. Jalan yang sangat jelas, segala perkara dirinci, diterangkan dua jalan sekaligus, jalan yang hak dan jalan yang batil, agar supaya manusia mengikuti jalan yang benar dan ia mengetahui jalan kebatilan, agar supaya ia terhindar dari kebatilan tersebut. Allah menyatakan dalam Al-Quran, "Wa kadzalika nufassilul ayat, wa kadzalika nufassilul ayat, wa litastabina sabilul mujrimin." Demikianlah kami mentafsil, merinci ayat-ayat, agar supaya nampak dengan jelas jalannya orang-orang yang berdosa. Ayat dirinci dengan sejelasnya, dengan itu pula nampak dengan jelasnya jalannya orang-orang yang berdosa. Iya. Ini ciri umum di dalam syariat kita. Kemudian di antara ciri umum syariat Islam ini, agama Islam adalah agama yang menentang sikap ekstrim dan melampaui batas. Iya. Tidak dikenal di dalam tuntunan agama kita apa yang disebut dengan nama ekstrim, melampaui batas. Iya. Juga tidak dikenal di dalam agama kita sikap yang merupakan kebalikannya 180 derajat, yaitu sikap menyepelekan. Agama kita menentang hal ini. Karena itu Allah Subhanahu wa taala mensifatkan umat ini dengan sebuah sifat yang agung. Allah berfirman, "Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata." Demikianlah kami jadikan kalian sebagai umat yang pertengahan. Umat yang pertengahan. Ya. Pertengahan antara sikap berlebihan dan sikap menyepelekan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan tentang bahaya sikap ekstrim dalam sejumlah hadis. Di antaranya beliau bersabda dalam hadis Ibnu Abbas yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan selainnya, "Iyyakum wal ghulu, fa inna ma ahlaka alladziina qablakum al-ghulu fid din." Hati-hati kalian dari perbuatan ekstrim. Sungguhnya ekstrim itu telah membinasakan umat-umat sebelum kalian. Dan beliau pula yang bersabda di dalam hadis Ibnu Mas'ud yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, "Halakal mutanatti'un, halakal mutanatti'un, halakal mutanatti'un." Binasalah orang-orang yang tanattu'. 3 kali beliau ucapkan. Orang-orang yang tanattu' ini, kata Imam Nawawi, maksudnya orang yang berlebihan dalam ucapan dan perbuatannya. Bahkan di dalam Al-Quranul Karim, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang bahaya ekstrim dan larangan melakukannya. Allah berfirman kepada ahlul kitab, jadi diabadikan di dalam Al-Quran agar supaya diketahui bahwa larangan ini juga berlaku bagi umat Islam. Allah berfirman, "Ya ahlal kitab, la taghlu fi dinikum." Wahai ahlul kitab, jangan kalian berlebihan dalam agama kalian. Jangan kalian ekstrim dalam agama kalian. Dan Allah memerintah kepada nabinya, "Fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka wa la tataghaw." Istiqamalah wahai Nabi Muhammad sebagaimana engkau diperintah. Demikian pula orang-orang yang bertobat bersamamu. Dan jangan kalian melampaui batas. Perhatikan. Jangan kalian melampaui batas. Ya. Kita dilarang melampaui batas dalam apapun. Dalam masalah makanan misalnya, di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu, la tuharrimu thayyibati ma ahallallahu lakum wa la ta'tadu. Innallaha la yuhibbul mu'tadin." Wahai orang-orang yang beriman, jangan kalian mengharamkan apa yang Allah halalkan untuk kalian. Dan jangan kalian melampaui batas. Sungguhnya Allah tidak menyenangi orang-orang yang melampaui batas. Ya. Di dalam masalah berdoa,
Allah berfirman, "Ud'u rabbakum tadarru'an wa khufyah. Innahu la yuhibbul mu'tadin." Berdoalah kalian kepada Rabb kalian dengan tadarru', ya, betul-betul memohon, dan khufyah dengan suara yang lembut, tidak dikeraskan. Sungguhnya Allah tidak menyenangi orang-orang yang melampaui batas. Bahkan di dalam jihad sekalipun, Allah Subhanahu wa taala melarang sikap melampaui batas. Ya. Allah berfirman, "Wa qatilul ladzina yuqatilunakum fi sabilillahi wa la ta'tadu, innallaha la yuhibbul mu'tadin." Dan perangilah di jalan Allah orang yang memerangi kalian, dan jangan kalian melampaui batas. Sungguhnya Allah tidak menyenangi orang-orang yang melampaui batas. Karena di dalam hukum syariat kita, ya, di dalam hukum jihad, ketika terjadi peperangan antara kaum muslimin dengan orang-orang kafir, tidak boleh membunuh anak-anak kecil, tidak boleh membunuh perempuan, ya, tidak boleh membunuh orang tua, orang-orang tua yang sudah tidak bisa berbuat apapun. Tidak boleh membunuh ahli-ahli ibadah yang hanya duduk di tempat-tempat ibadahnya, rahib maupun pendeta yang hanya duduk di tempat-tempat peribadatannya, tidak ikut ambil andil dalam peperangan, tidak boleh dibunuh. Perhatikan bagaimana Islam menjaga keadilan dan menghindari sikap melampaui batas. Ini saja ciri ini, kalau ingin dibandingkan dengan seluruh umat yang ada di muka bumi ini, tidak akan ada seperti umat Islam yang mempunyai ciri ini. Perhatikan saja mereka, kaum kufar, ketika mereka menyerang saudara-saudara kita di Afghanistan atau di Irak sana, apakah mereka ada rincian hukum seperti ini? Tidak ada anak kecil, perempuan yang terbunuh. Semuanya memaklumi bahwa kekejaman, sikap melampaui batas itu tidak berasal dari umat Islam. Ini diantara ciri umum yang hendaknya diketahui. Dan diantara ciri umum umat kita, diantara ciri umum agama kita adalah agama ini dibangun di atas keadilan. Dibangun di atas keadilan. Allah memerintah dengan hal tersebut, "Innallaha ya'muru bil 'adl." Sungguhnya Allah memerintah dengan keadilan. Dan Allah firman, "Wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil 'adl." Dan kalau kalian berhukum di antara manusia, hendaknya kalian berhukum dengan keadilan. Bahkan Allah menggambarkan Al-Quran sebagai lambang keadilan. Wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adala. Dan telah sempurna kalimat Rabbmu sebagai sebuah kebenaran dan keadilan. Ya. Ayat-ayat berkaitan dengan hal ini sangatlah banyak. Kemudian di antara ciri umum umat ini, di antara ciri umum agama kita adalah agama yang menganjurkan untuk mengadakan perbaikan, dan agama yang melarang terjadinya kerusakan di muka bumi. Iya. Karena itulah kita temukan di dalam Al-Quran ayat-ayat, "Wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha." Jangan kalian berbuat kerusakan di muka bumi setelah diperbaikinya bumi tersebut. Dan kita ketemukan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa la tuti'u amral musrifin alladziina yufsiduna fil ardi wa la yuslihun." Jangan kalian taat kepada perkara orang yang melampaui batas, yaitu orang-orang yang berbuat kerusakan di muka bumi dan tidak mengadakan perbaikan. Ya. Ini adalah ciri umat Islam digambarkan di dalam ayat-ayat itu tadi. Dan ini pula seruan para nabi dan para rasul. Ya. Silakan baca di dalam kisah-kisah para nabi, terkhusus di surah Al-A'raf dan surah Hud. Ya. Akan diketemukan bagaimana para nabi dan para rasul tersebut melarang umatnya untuk berbuat kerusakan. Sebab ciri agama yang turun dari langit, ya, yang ditutup dengan agama Islam ini, yang seluruh kandungan agama sebelumnya terkandung dalam agama Islam, adalah mengadakan perbaikan di tengah manusia, ya, dan menentang sikap kerusakan, berbuat kerusakan di muka bumi. Nah, dan khusus di tengah umat Islam,
Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahaya berbuat kerusakan itu. Diterangkan bahwa berbuat kerusakan itu adalah sifat kaum munafikin. Dan diterangkan bahwa itu adalah sifatnya orang-orang Yahudi, tidak boleh diikuti. Dan diterangkan bentuk-bentuk berbuat kerusakan. Adanya perbuatan kesyirikan, mencuri, berucap atas nama Allah tanpa ilmu, dan selainnya dari perkara-perkara yang diterangkan di dalam Al-Quran. Ini saya singgung secara global, saya tidak terangkan ayat-ayatnya, agar supaya kita memahami secara global, karena waktu tidak memungkinkan untuk merinci ayat-ayat. Maka ini adalah sifat umum yang hendaknya diketahui, bahwa umat Islam dibangun di atas sifat-sifat tersebut. Kemudian di antara sifat yang sangat penting sekali dari sifat Islam dan umat Islam, harus diketahui bahwa agama Islam ini adalah agama yang menegakkan keamanan. Agama yang menegakkan dan menjaga keamanan. Tidak dikenal di dalam agama kita berbuat keonaran, anjuran berbuat keonaran, berbuat keresahan, kerusuhan di tengah manusia. Ini adalah hal yang tidak pernah ditentukan di dalam agama. Karena itu kalau kita baca di dalam Al-Quran, kita lihat bagaimana pelajaran-pelajaran dan bagaimana langkah-langkah menciptakan keamanan dalam sebuah negeri. Ini pembahasan kalau dicermati oleh siapa yang hendak menciptakan keamanan, dia akan ketemukan pokok-pokok pembahasan yang sangat indah dan langkah yang sangat jitu dalam menciptakan keamanan dalam syariat kita. Allah menjelaskan bagaimana Nabi Ibrahim ketika masuk ke Mekah, diperintah ke Mekah. Untuk pertama kali Nabi Ibrahim merintis kota Mekah. Perhatikan, untuk merintis kota. Nabi Ibrahim alaihissalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala awal kali beliau datang. Beliau berdoa, Rabbi ja'al hada baladan amina. Ya Allah, jadikanlah negeri ini kelak sebagai negeri yang aman. Negeri apa? Ya aman. Ini adalah hal yang sangat disadari. Tidak mungkin tercipta sebuah negeri yang baik, yang seorang bisa hidup dengan nikmat di dalamnya tanpa ada keamanan di negeri itu. Tidak mungkin. Tanpa ada keamanan. Keamanan adalah syarat mutlak kebaikan sebuah negeri. Karena itu beliau berdoa, jadikan negeri ini sebagai negeri yang aman. Setelah Nabi Ibrahim diperintah masuk ke Mekah, dan waktu itu masih berupa lembah, beliau diperintah untuk meninggalkan istrinya Hajar serta putranya Ismail. Nabi Ibrahim diperintah untuk pergi meninggalkannya. Setelah itu Nabi Ibrahim diperintah kembali datang untuk kedua kalinya. Kembali doa beliau, di dalam ayat yang lain, Rabbi ja'al hadal balada amina wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Rabbi innahunna adlalna katsiran minan nas. Beliau berkata, wahai Rabbku, jadikanlah negeriku ini, setelah ada negerinya, sudah ada penduduknya, jadikanlah negeriku ini sebagai negeri yang aman. Kembali beliau berdoa untuk hal tersebut. Dan hindarkanlah saya serta keturunanku dari beribadah kepada berhala. Sungguhnya berhala-berhala ini telah menyesatkan banyak manusia. Sangat disadari bahwa keadaannya kesyirikan ini adalah sebab hilangnya keamanan di tengah manusia. Tidak mungkin akan tercipta keamanan di tengah masyarakat yang terjadi perbuatan kesyirikan dan banyak dilakukan atau dibenarkan perbuatan tersebut. Musibah dan malapetaka pasti akan datang dan mengancam. Maka perhatikan bagaimana keamanan ini diatur di dalam agama dan sangat diperhatikan. Kemudian Allah menyinggung kota Mekah di dalam sejumlah ayat. Dijadikan kota ini sebagai kota yang diagungkan dengan kaum muslimin, dan setiap kali disebut disifatkan dengan sifat yang hendaknya dicontoh kota itu dengan sifat tersebut. Allah mensifatkannya sebagai haraman amina, tanah haram, tanah terhormat yang penuh dengan keamanan. Penuh dengan keamanan. Dan keamanan ini dijadikan sebagai sifat penduduk surga.
Ya, ini menunjukkan bagaimana syariat memperhatikannya. Dan diterangkan orang-orang yang bertakwa akan berada di dalam benteng keamanan. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat menganjurkannya. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis Ubaidullah bin Mihsan Al-Ansari yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan selainnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man asbaha minkum aminan fi sirbihi, mu'afan fi jasadihi, 'indahu qutu yawmihi, faka'annama hiza lahu ad-dunya bihadafiriha." Siapa yang di pagi hari dia aman, ia aman di tempat tinggalnya, ia sehat dalam jasadnya, dia memiliki makanannya untuk hari tersebut, maka seakan-akan seluruh kebaikan dunia telah dikumpulkan untuknya. Perhatikan bagaimana Nabi melambangkan kebaikan dunia dengan keberadaan seorang hamba itu aman di tempat tinggalnya. Agama kita menjaga keamanan sampai di tempat yang paling aman sekalipun. Rasulullah memerintah untuk menjaga keamanan. Rasulullah SAW memberi tuntunan bagi orang yang masuk ke masjid atau masuk ke pasar. Ini dua tempat berkumpulnya manusia. Ya. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, "Idza marra ahadukum fi masjidina aw suqina wa ma'ahu nabal, falyumsik ala misaliha." Apabila salah seorang dari kalian melewati masjid kami atau melewati pasar kami dan dia membawa tombak, hendaknya dia pegang runcinya. Kenapa dituntunkan memegang runcinya? Agar supaya tidak menciptakan keresahan dan membuat takut. Ya, melukai orang-orang yang di tempat manusia berkumpul. Jelas? Waktu itu membawa tombak, membawa pedang, itu kebiasaan orang-orang keluar membawanya. Ya. Karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam memberi tuntunan. Ini lagi-lagi dalam rangka menciptakan keamanan. Sampai di masjid pun Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan tuntunan. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, "La yushiru ahadukum ila akhihi bis-silah, fa innahu la yadri la'alla asy-syaitana yanzi'u fi yadihi fayaqa'u fi hufratin minan nar." Jangan salah seorang dari kalian menunjuk kepada saudaranya dengan pedang atau dengan senjata, sebab dia tidak tahu. Mungkin syaitan akan menjatuhkan apa yang di tangannya tersebut sehingga menimpa saudaranya dan ia pun jatuh di dalam lubang neraka. Perhatikan, menunjuk kepada saudara dengan besi atau dengan senjata dilarang dalam agama. Walaupun main-main. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yahillu li muslimin ay yurawi akhahu muslim." Tidak halal seorang muslim membuat saudaranya muslim yang lain takut. Ya. Tidak halal misalnya dia datang ke rumah seorang temannya walaupun main-main. Ya. Kemudian dia buat saudaranya kaget. Ini adalah perbuatan yang tidak dihalalkan. Ya. Apalagi kalau dia membuat keonaran di tengah manusia. Membuat kaum muslimin ya, berada di dalam bayang-bayang ketakutan. Ya. Karena perbuatannya. Ini adalah hal yang tidak dibenarkan di dalam syariat kita. Jelas? Dan banyak lagi ciri-ciri Islam yang sangat indah. Ya, cukup kita memperhatikan ciri-ciri Islam ini. Sebenarnya setiap Muslim sudah akan bisa memahami. Ya. Aksi-aksi atau perbuatan-perbuatan, ya, peledakan, bom bunuh diri dan seterusnya, dia masuknya ke arah mana? Apakah memang benar Islam seperti itu? Ya. Dari ciri umum ini sudah bisa seorang itu menilai dan menerka. Nah, maka juga saya ingatkan di sini dengan ciri lain, ya, dari ciri umat Islam yang mungkin perlu saya terangkan di sini, bahwa di dalam Islam dilarang untuk berlaku zalim, ya, dilarang untuk melanggar perjanjian, dilarang untuk melanggar perjanjian. Ya. Ini ciri umum, ciri pokok umat Islam yang mereka dikenal dengannya. Karena itu di perjanjian Hudaybiyah
Di perjanjian Hudaybiyah, setelah terjadi perjanjian antara kaum muslimin dengan orang-orang musyrikin di Mekah, maka penduduk Mekah waktu itu menjadi kafir muahad, kafir yang tidak boleh diperangi. Ya. Sebab perjanjian tidak berperang selama 10 tahun. Dan Rasulullah SAW serta para sahabat menjaga perjanjian. Ya. Kaum musyrikin diserang oleh Rasulullah SAW setelah kaum musyrikin membatalkan perjanjian mereka. Mereka membatalkan perjanjian. Maka agama kita adalah agama yang menjaga sifat keadilan. Tidak dibenarkan ada perbuatan kezaliman. Ya. Dalam hadits qudsi Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ibadi inni haramtu adh-dhulma 'ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tadhalamu." Wahai sekalian hambaku, sungguhnya saya telah mengharamkan kezaliman atas diriku. Dan saya telah menjadikan kezaliman tersebut adalah perkara yang diharamkan antara sesama kalian. Maka janganlah kalian saling menzalimi. Agama kita memerintah untuk menepati janji. Wa aufu bil ahdi innal ahda kana mas'ula. Dan penuhilah janji. Sungguhnya janji itu akan dipertanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Iya. Di sini masalah lingkup perjanjian. Dalam masalah lingkup perjanjian, umat Islam terkait dengan sejumlah hukum. Apabila ada orang kafir yang masuk dari luar negara, masuk ke negeri Islam, itu artinya telah terjalin perjanjian antara kafir tersebut dan negara. Ia dilindungi masuk dalam negara. Ini perjanjian harus dijaga. Iya. Adanya orang kafir di dalam negara, kemudian negara melindunginya, maka ini juga adalah bentuk perjanjian yang harus dijaga. Bentuk perjanjian yang harus dijaga. Karena itu Rasulullah SAW bersabda, "Dimmatul muslimina wahidah, yas'a biha adnahum." Tanggung jawab kaum muslimin itu satu, dijaga dari yang paling bawahnya sampai paling atasnya, seluruhnya menjaga. Ya. Bukan tanggung jawab penguasa saja, seluruh lapisan masyarakat harus menjaga hal tersebut. Ini ciri yang sangat penting. Ya. Dan memperhatikan ciri ini insya Allah akan lebih jelas nanti ketika saya akan terangkan pembagian orang-orang kafir ya, di dalam Islam. Selesai di sini pembahasan yang pertama, penjelasan tentang ciri-ciri umum Islam dan kaum muslimin. Saya akan masuk ke dalam pembahasan yang kedua. Iya. Pembahasan yang kedua adalah pembahasan seputar makna jihad. Ya. Berbicara tentang jihad, ini adalah pembahasan yang panjang. Ya. Sebab hampir setiap buku fikih yang ditulis oleh para ulama, kecuali pembahasan jihad diikutkan di dalamnya dan diterangkan. Ya. Sebab pembahasan jihad ini banyak keterkaitannya. Karena itu para ulama dalam menyusun bab jihad, ada yang memasukkan jihad, pembahasan jihad setelah pembahasan haji. Sebab dia keterkaitannya dengan ibadah sangat erat. Ya. Haji akhir dari fikih ibadah. Dimasukkan jihad setelahnya karena keterkaitannya dengan ibadah sangat erat. Dia adalah ibadah yang sangat agung. Ya. Dan sebagian para ulama memasukkannya di bab yang lain. Ya. Sebab di dalam aturan-aturan jihad terdapat peraturan-peraturan bagaimana menerapkan hukum, bagaimana hubungan antara seorang muslim dengan kafir, ya. Bagaimana interaksi antara sebuah negara Islam dengan negara yang non-Islam. Ini semuanya diterangkan di dalam aturan jihad. Ya, kalau berbicara tentang jihad, keutamaannya, fadilahnya, hukum-hukumnya, ini pembahasan yang luas. Tapi saya di sini akan meringkas beberapa poin pembahasan
ya, untuk mencerahkan makna jihad yang dikaburkan pada hari-hari ini. Ya. Seluruh dari kita tidak ada yang silam pendapat bahwa jihad bagian dari agama. Bagian dari agama. Dan jihad termasuk seafdal amalan. Ya. Dan disebutkan keutamaan yang sangat banyak tentang jihad ini dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Bahkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjadikannya sebagai ciri seorang mukmin sejati, bukan munafik. Kata beliau di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, "Man mata wa lam yaghzu wa lam yuhaddits nafsahu bih, mata ala syu'batin minan nifaq." Kata beliau, siapa yang mati dan dia belum berperang dengan jihad yang benar, jihad yang syar'i, dan tidak mencita-citakan dirinya. Kalau ada jihad yang syar'i dia akan ikut. Dia tidak pernah bercita-cita. Ya, kalau ada jihad syar'i dia ikut. Ya. Nabi berkata, siapa yang mati dan dia belum berjihad dan tidak mencita-citakan dirinya untuk berjihad, maka dia mati di atas salah satu cabang dari cabang kemunafikan. Ya. Mati di atas salah satu cabang dari cabang kemunafikan. Apalagi kalau kita tahu pembagian jihad, ya salah satu dari jihad tersebut adalah membela diri. Kalau kaum muslimin diserang, mereka membela diri mereka. Ya. Umat Islam tidak pernah dididik ya, menjadi orang-orang yang takut mati. Ya. Menjadi orang-orang yang dianggap remeh di tengah musuhnya. Tidak. Mereka adalah umat yang disegani. Dan ini dari makna dan kandungan jihad. Ya. Dan keberadaan suatu umat dengan persiapan-persiapan dan kekuatannya itu adalah hal yang lumrah. Ya. Agar supaya dipandang dan disegani oleh umat yang lain. Ya. Dan ini semua orang memahaminya. Semua orang memahaminya. Dan kita sendiri melihat pada setiap negara ya, mereka mempunyai aparatur keamanan, ya, aparat dan memiliki aturan-aturan militer ini untuk menjaga keamanan mereka. Ya. Dan ini adalah hal yang dituntut pada setiap umat, hal yang lumrah. Ya. Hal yang lumrah. Nah, maka secara umum pembahasan jihad, ya, keutamaannya, jihad membela agama itu adalah hal yang tidak diragukan. Tapi yang penting untuk diketahui di sini, ya, sebab ini menjadi inti permasalahan. Bukan masalah keutamaan yang kita bahas. Ya, tidak ada yang berselisih bahwa kalau dia memang mati syahid, dia masuk surga, dijemput oleh bidadari. Ya. Nah, tidak ada yang berselisih. Tapi yang menjadi masalah sekarang jihad yang ditegakkan ini, apa betul dia jihad atau bukan? Itu yang menjadi masalah. Ya. Apa betul perbuatan tersebut jihad ataukah bukan? Kalau memang benar jihad, seluruh keutamaan jihad akan dia dapatkan. Tapi kalau bukan jihad, dia tidak akan mendapatkan keutamaan tersebut. Iya. Karena itu harus dipahami apa itu makna jihad. Apa itu makna jihad? Jihad secara bahasa artinya dia mencurahkan segala kemampuannya. Mencurahkan segala kemampuannya. Ini secara bahasa. Ifragut taqa wal quwwah. Ya. Dan secara istilah para ulama menyebutkan istilah jihad ini dengan berbagai definisi. Ya. Dan definisi ini mungkin lebih mudah kita pahami kalau saya merinci bahwa jihad di dalam agama itu terbagi beberapa bagian. Ya. Jihad itu terbagi 4. Ada jihad melawan diri sendiri, melawan hawa nafsu. Ada jihad melawan syaitan. Ada jihad melawan kaum munafikin. Ya. Dan para pelaku maksiat. Yang keempat ada jihad melawan orang-orang kafir. Melawan orang-orang kafir. Iya. Ini 4 tingkatan atau 4 jenis jihad dengan maknanya yang umum. Ya. Dengan maknanya yang umum. Sebagai orang yang mengesankan,
Kalau disebut jihad, harusnya diperhatikan bahwa jihad itu adalah membunuh musuh. Ya. Tidak mesti makna ini dalam tuntunan syariat kita. Ya. Sebagian yang lain, ya, karena fobi dengan mana-mana perang, ya, dia mengartikan tiap kali ada kalimat jihad, itu artinya melawan hawa nafsu. Melawan hawa nafsu. Ini juga salah. Dalam agama kita, jihad terbagi 4. Iya. Jihad terbagi 4. Nah, dan pembagian ini disimpulkan dari seluruh ayat-ayat dan hadis-hadis serta pembahasan-pembahasan yang berkaitan dengan jihad. Tidak ada pembahasan jihad sekalipun di dalam agama yang keluar dari 4 mana ini, 4 pembagian ini. Iya. Jihad yang pertama adalah jihad melawan diri sendiri. Dalilnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis Fadhalah bin Ubaid yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan selainnya. Kata beliau, al-mujahidu man jahada nafsahu. Seorang mujahid adalah orang yang berjihad melawan dirinya. Mujahid orang yang berjihad melawan apa? Dirinya. Orang yang jihad melawan dirinya itu dianggap sebagai jihad di dalam nas hadis. Berarti dia adalah jihad. Yang kedua, jihad melawan syaitan. Ya. Jihad melawan syaitan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna syaitana lakum adu, fattakhiduhu aduwa." Sungguhnya syaitan adalah musuh bagi kalian. Terus-meneruslah menganggap syaitan sebagai musuh. Ya, kalau dianggap sebagai musuh, berarti dia adalah musuh yang harus terus kita perangi. Ya. Dan memerangi syaitan dengan 2 hal. Sebagaimana syaitan memerangi manusia dengan 2 perkara. Syaitan menyerang manusia dari arah syahwat dan dari arah syubhat. Karena itu seorang muslim dan muslimat harus melawan syaitan dengan 2 senjata pula. Dengan kesabaran. Yang pertama, sebab orang yang sabar tidak mungkin termakan syahwat, bisikan-bisikan syahwat yang dibisikkan oleh syaitan. Senjata yang kedua, dia benahi dirinya dengan menuntut ilmu agama. Ya, sebab siapa yang kuat ilmu agamanya, tidak mungkin syaitan memasukkan kerancuan pemahaman di dalam dirinya. Iya. Ini 2 senjata. Ya. Menghadapi syaitan, Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'an, "Wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun." Kami jadikan mereka sebagai imam-imam yang membawa petunjuk dengan perkara kami tatkala mereka bersabar dan tatkala mereka adalah orang-orang yang sangat yakin terhadap ayat-ayat kami. Derajat yakin itu menunjukkan ya, tingkatan ilmu yang sangat kuat. Nah, kemudian jihad yang ketiga, jihad melawan munafikin, kaum munafikin. Ya. Ya ayuhan nabiyyu jahidil kuffara wal munafikin. Wahai Nabi, jihadlah engkau melawan orang-orang kafir dan kaum munafikin. Demikian pula para pelaku maksiat yang tergabung dalamnya juga ada jihad menghadapi mereka. Dan jihad melawan kaum munafikin kadang dengan lisan, kadang dengan tulisan, dan kadang dengan tangan. Ya, sebab pelaku maksiat kaum munafikin yang berbuat kerusakan, penguasa boleh memeranginya. Ya, boleh memeranginya pada batasan-batasan yang diterangkan oleh syariat. Kemudian yang keempat, dan ini yang menjadi sudut perhatian, jihad melawan orang kafir. Jihad melawan orang kafir kadang dengan lisan, kadang dengan tulisan, ya kadang dengan dakwah di jalan Allah, dan kadang dengan fisik. Kadang secara fisik. Semuanya disebut jihad. Semuanya disebut jihad. Ya. Nah, dimaklumi bahwa di Mekah tidak ada perang secara fisik. Perang secara fisik disyariatkan untuk umat Islam ketika umat Islam pindah, ketika Rasulullah hijrah ke mana? Ke Madinah. Ada beberapa ayat di Mekah perintah jihad. Di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala, "Wajahidu fillahi haqqa jihadi." Dan berjihadlah engkau di jalan Allah dengan sebenar-benar jihad. Jihad apa yang diinginkan? Tentunya jihad dengan hujjah dan keterangan, bukan dengan tangan, bukan dengan fisik. Sebab di Mekah belum ada jihad secara fisik. Bahkan jihad secara fisik di Mekah dilarang. Nas larangannya di dalam Al-Quran. Allah berfirman, "Alam tara ilal ladina qila lakum kuffu aydiyakum wa aqimus salah."
Tidakkah kalian melihat kepada orang yang dikatakan kepada mereka, tahanlah tangan-tangan kalian dan tegakkanlah salat dan keluarkan zakat. Tahan tangan kalian, tidak boleh berjihad. Yang kalian lakukan, tegakkan salat, keluarkan zakat. Nah, secara fisik itulah jihad memerangi orang-orang kafir. Jelas? Maka ini pembagian jihad di dalam Islam. Pembagian jihad di dalam Islam. Maka orang yang mengatakan bahwa jihad itu cuma melawan hawa nafsu saja, ini adalah salah. Orang yang mengatakan bahwa jihad hanya sekedar menyerang orang kafir, juga ini salah. Jelas ya? Jihad terangkai pada 4 perkara ini. Kalau ingin bertanya mana paling afdalnya, yang mana yang paling utama dari 4 jihad ini? Jawabannya yang paling afdalnya adalah apa yang mencocoki keadaan kaum muslimin pada saat itu. Ya. Kalau kaum muslimin sedang lemah, maka paling afdalnya jihad dengan melawan hawa nafsu dan jihad dengan lisan dan dakwah, itu yang paling afdal. Dan kaum muslimin pada saat dia kuat, maka jihad dengan pedang itu adalah hal yang ditegakkan. Pada tempatnya dia akan menjadi afdal, pada tempat yang terpenuhi syarat dan mencocoki kondisi. Karena itu di Mekah jihad yang ditegakkan oleh Nabi hanya dengan dakwah. Ini yang paling afdal. Dilarang jihad dengan secara fisik. Ketika di Madinah ada tahapan-tahapan syariat jihad. Mula-mula Rasulullah SAW hanya diizinkan memerangi orang yang memerangi beliau. Ya. Karena mereka dizalimi. Setelah itu beliau diizinkan untuk memerangi kaum kufar di sekitar beliau. Sebab mereka menimbulkan ancaman untuk kaum muslimin. Kemudian setelah itu turun perintah umum untuk berjihad melawan orang-orang kafir secara umum. Ya. Ini fase yang terakhir. Itu pun Rasulullah SAW di dalam menuntunkannya, beliau memberikan ketentuan-ketentuan dan syarat. Di antara ketentuannya, Rasulullah SAW sebagaimana di dalam hadits Buraidah yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah SAW apabila telah menyiapkan pasukan dan mengangkat pimpinan pasukan, maka beliau berwasiat kepada pasukan dengan wasiat-wasiat. Tidak boleh membunuh anak kecil, tidak boleh membunuh perempuan, tidak boleh mencincang jasad musuh, dan lain sebagainya dari wasiat beliau. Kemudian beliau berwasiat, kalau kalian berjumpa dengan musuh, yang paling pertama kalian berdakwah kepada musuh. Kalian berdakwah kepada musuh, suruh mereka masuk kepada Islam. Kalau mereka terima dakwah kamu, terima keislaman mereka. Ya. Saudara-saudara kita kaum muslimin. Kalau mereka menolak, tawarkan tawaran yang kedua. Hendaknya mereka membayar jizyah, membayar upeti sebagai tanda tunduk mereka kepada kaum muslimin. Kalau mereka melakukannya, tahan tangan kalian. Kalau mereka menolak hal ini, maka isti'analah kepada Allah dan perangilah mereka. Dan perangilah mereka. Perhatikan bagaimana tahapan-tahapan jihad. Ya. Dan ini juga memberikan kepada kita makna yang sangat kuat di dalam makna jihad. Yang ini harus diketahui. Ya. Harus ditekankan dari kaidah pokok dalam jihad, bahwa jihad melawan orang kafir itu adalah salah satu sarana dakwah. Perhatikan, salah satu apa? Sarana dakwah. Dia bukan skala prioritas yang paling diutamakan. Tidak. Dia sarana. Yang namanya sarana dakwah, pada saat dia bermanfaat, dipakai sebagai sarana. Pada saat dia tidak bermanfaat, dilihat sarana dakwah yang lainnya. Dilihat kepada apa? Sarana dakwah yang lainnya. Ya. Dan ini bisa dipahami. Ya. Ketika beliau di Mekah, tidak berjihad dengan secara fisik melawan orang kafir, sebab ada sarana dakwah yang lainnya. Ya. Ada sarana dakwah yang lainnya. Dan mereka belum terpenuhi syarat di dalam hal ini. Nah, kemudian untuk meringkas waktu, saya akan menjelaskan bahwa jihad melawan orang kafir, jihad melawan orang kafir secara fisik di dalam Islam itu terbagi dua. Ya. Jihad melawan orang kafir secara fisik di dalam Islam terbagi dua. Nah, ini pembagian adalah hal yang disepakati oleh para ulama. Tidak ada silang pendapat. Ya. Jihad yang pertama disebut dengan nama jihadul hujum. Jihad menyerang. Ya. Jihad yang kedua disebut dengan nama jihadul mudafa'ah. Jihad membela diri.
Jihad membela diri. Kalau jihadul hujum bentuknya begini. Kaum muslimin yang memulai menyerang orang-orang kafir. Itu jihadul hujum namanya. Iya. Jelas ya? Iya. Yang kedua adalah jihad membela diri. Kaum muslimin diserang oleh musuh, mereka membela diri. Mereka membela diri. Ini juga jihad. Ini juga jihad. Jelas ya? Kalau jihad memulai menyerangi musuh, ini nas-nasnya sangat banyak. Sebagaimana yang telah kita terangkan. Membela diri, ini ada juga nas-nasnya dalam Al-Quran. Wa in istansarukum fid dini fa alaikum an-nasr. Apabila mereka meminta pertolongan kepada kalian dalam agama, wajib kalian menolongnya. Perhatikan, wajib kalian menolongnya. Menunjukkan wajibnya makna jihad. Wajibnya makna jihad membela diri. Dan Rasulullah SAW bersabda, "Man qutila duna malihi fahuwa syahid, man qutila duna ahlihi fahuwa syahid, man qutila duna irdihi fahuwa syahid, man qutila duna nafsihi fahuwa syahid." Siapa yang meninggal karena membela hartanya, dia mati syahid. Siapa yang meninggal karena membela keluarganya, dia mati syahid. Siapa yang meninggal karena dia membela kehormatannya, dia mati syahid. Siapa yang meninggal karena dia membela nyawanya, dia mati syahid. Dalam lafaz yang lain, siapa yang meninggal karena dia membela agamanya, dia mati syahid. Jelas? Ya. Maka membela diri ini adalah bagian dari jihad. Ya. Dan siapapun dari manusia, kalau ditanya ada orang yang diserang, ia membela dirinya, apakah orang yang membela diri ini salah atau tidak? Ya. Semua orang akan menjawab, itu bukan hal yang salah. Itu hal yang lumrah. Jelas? Ya. Dan ini bagian dari jihad fi sabilillah. Jihad yang kedua adalah jihad menyerang. Jihad menyerang. Jihad menyerang ini disyariatkan setelah tahapan-tahapan yang telah kita sebutkan tadi. Ya. Jihad menyerang ini disyaratkan oleh para ulama 3 syarat. Disyaratkan 3 syarat. Dan syarat-syarat ini adalah hal yang disepakati oleh para ulama. Ya. Tidak ada silang pendapat dalam masalah pensyaratan. Ya. Syarat yang pertama dari syarat jihad menyerang, jihad tersebut harus dipimpin oleh pimpinan negara. Harus dipimpin oleh pimpinan negara. Atau siapa yang ditunjuk oleh pimpinan negara untuk melakukan jihad tersebut. Ya. Baik, apa dalilnya? Ya. Dan sampai ada menyangka bahwa ini hanya dari kantong saya saja. Ya. Nah, dalilnya adalah hadits Abi Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innamal imamu junnah yuqatalu min waraihi." Sungguhnya seorang imam, seorang pimpinan negara itu adalah tameng bagi rakyatnya. Dilakukan peperangan di belakangnya. Ini nas dari Nabi. Peperangan harus dilakukan di belakangnya. Tidak boleh ada peperangan, jihad ditegakkan tanpa izin dari imam. Tanpa izin dari imam. Jelas ya? Ya. Karena itu kalau kita lihat keadaan kaum muslimin, ya, mereka dizalimi oleh orang-orang kafir. Ya. Sekarang seruan sebagian orang yang melakukan peledakan, kita ini dizalimi, ditindas di sana sini. Saudara kita dizalimi di berbagai penjuru negeri. Ya. Nah, kita mengadakan perlawanan. Ya. Lihat kesiaran Nabi. Para sahabat di Mekah dia zalimi. Mereka dia zalimi. Adakah di antara mereka, ayo, ya, kita berjihad melawan orang-orang tersebut. Kalau saya mati syahid. Ya. Tidak ada yang melakukan aksi-aksi bunuh diri. Tidak ada. Tapi semuanya datang dan meminta izin kepada Rasulullah. Di antaranya para sahabat. Ada yang datang mengeluhkan kepada Nabi. Banyaknya siksaan yang mereka alami. Ya. Ini menunjukkan bahwa yang tertanam dalam diri para sahabat, jihad itu harus di bawah pimpinan seorang pemimpin. Yang lebih tegas daripada ini, kejadian di Hudaybiyah. Kejadian di Hudaybiyah. Kaum muslimin jumlahnya lebih dari 1000. Jumlah kaum muslimin berapa? Lebih daripada 1000 akan masuk ke Mekah untuk melakukan manasik. Ditahan oleh kaum musyrikin.
Tidak boleh masuk. Ya. Sehingga terjadilah perjanjian di Hudaybiyah. Yang isi perjanjian ini, kalian tidak boleh haji tahun ini. Kita gencatan senjata, tidak berperang selama 10 tahun. Kalau ada seorang muslim yang masuk Islam di Mekah, dia lari meninggalkan Mekah ke Madinah, harus dikembalikan ke Mekah. Itu isi perjanjian. Sampai waktu itu didatangkan Abu Jandal radhiyallahu taala anhu, terikat di belenggu. Ya, dia berkata, wahai kaum muslimin, ya, saya adalah seorang muslim bersaksi la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Apakah kalian biarkan saya di tengah mereka? Rasulullah juga mengembalikannya kepada kaum musyrikin. Ya, sebab itu adalah isi apa? Perjanjian. Perhatikan jumlah sahabat ini. Tidak ada di antara mereka yang berpikir, ayo perang saja, kalau mati kan mati syahid. Ya. Kalau memang sekedar mati itu mati syahid. Ya. Semuanya menunggu perintah dari Rasulullah SAW merupakan pimpinan negara. Maka ini syarat yang pertama. Syarat yang pertama. Ya. Kemudian syarat yang kedua dari syarat wajibnya jihad, melawan orang kafir secara fisik, dalam artian jihadul hujum, jihad menyerang, dengan mana jihadul hujum, menyerang. Syarat yang kedua, kaum muslimin harus mempunyai wilayah kekuasaan. Harus mempunyai wilayah kekuasaan. Dan ini diambil oleh para ulama. Ya. Sebab mereka bersepakat bahwa jihad itu disyariatkan, jihad secara fisik disyariatkan ketika Rasulullah SAW pindah ke mana? Ke Madinah. Di Mekah Nabi dan para sahabat tidak ada wilayah kekuasaan. Ya. Tapi setelah kaum muslimin hijrah ke Madinah, ya, dan Madinah telah makmur dengan kaum muslimin. Di kota Madinah ada dua suku, Aus dan Khazraj, yang dikenal di tengah orang-orang Arab sebagai suku yang kuat. Mereka punya wilayah kekuasaan. Barulah di sini, ya, ada kewajiban jihad dengan apa? Secara fisik. Jelas ya? Maka ini syarat yang kedua, harus diindahkan. Ya. Kemudian syarat yang ketiga dari syarat jihad, ya, dari syarat jihadul hujum, kaum muslimin harus mempunyai kekuatan. Harus mempunyai kekuatan. Boleh saja misalnya pimpinan negara ada, wilayah kekuasaan ada, tapi kalau kekuatan tidak memadai, tidak disyariatkan berjihad. Tidak disyariatkan berjihad. Ya. Ini fikih yang hendaknya dipahami. Di antara kisah yang sangat menakjubkan, yang merupakan dalil tentang fikih ini, adalah kisah yang dikabarkan oleh Nabi di akhir zaman. Ketika keluar Ya'juj dan Ma'juj, dimaklumi Ya'juj dan Ma'juj ketika keluar tidak ada yang bisa menghadapinya. Ya. Sampai ketika Ya'juj dan Ma'juj sudah melihat, ya, seluruh manusia di muka bumi sudah takluk, mereka berkata, ayo kita perangi penduduk langit. Ya. Mereka arahkan senjata mereka ke langit. Ya. Senjata itu kembali berlumuran darah. Allah buat fitnah di tengah mereka, yang kemudian dikisahkan bagaimana mereka dibinasakan seluruhnya. Ketika Ya'juj dan Ma'juj keluar, ya, semua kita paham bahwa di akhir masa ada Imam Mahdi, kan begitu? Yang memimpin kaum muslimin. Beliau adalah pimpinan kaum muslimin. Dan ada Nabi Isa bin Maryam, yang Allah Subhanahu wa taala turunkan di akhir masa. Ya. Disebutkan di dalam hadis bahwa Nabi Isa alaihi salam dan Imam Mahdi bersama kaum muslimin bersembunyi di atas gunung. Bersembunyi di mana? Di atas gunung. Ya. Ini ada pimpinan negara, ada wilayah kekuasaan. Ya, tapi karena tidak ada kekuatan, tidak disyariatkan jihad, bersembunyi di atas gunung. Andai kata disyariatkan jihad, ayo perangi saja, mati kan mati syahid. Ya. Kalau mati kan mati syahid. Ya. Karena itu hadirin sekalian butuh fikih yang mendalam. Ya. Dalam memahami jihad, fikih, sekali lagi fikih, bukan semangat. Ya. Semangat itu semua orang punya semangat, orang kafir pun punya semangat. Ya. Orang kafir mampu untuk berperang dan dia membunuh dirinya di tengah banyak orang. Itu semangat namanya. Siapapun punya semangat, bisa. Ya, apalagi kalau sudah frustasi, ya, sudah bosan hidup, ya, sudah terlalu banyak, ya,
alur-alur kesedihan dalam kehidupan. Cari penyelesaian yang tepat, bunuh diri. Gampang saja. Ya. Apa sulitnya? Jelas? Tapi perhatikan, fikih dalam agama, itu yang penting. Kalau semangat saja, semua orang bisa bersemangat. Tapi fikih dan pemahaman yang benar, inilah menjadi ukuran sebuah kebenaran. Inilah yang menjadi ukuran jihadnya, jihad yang benar atau tidak. Ya. Karena itu disyaratkan 3 syarat ini. Tambah 3 syarat ini, jihad tersebut tidak dihitung sebagai jihad syar'i. Tidak dihitung sebagai jihad syar'i. Maka ini secara global pembahasan tentang jihad. Pembahasan tentang apa? Jihad. Ya. Sekarang tatkala kita berbicara jihad melawan orang kafir. Baik, kafir itu siapa? Supaya kita tahu. Kafir itu siapa? Apakah semua jenis kafir boleh diperangi? Ini termasuk fikih yang banyak orang tidak mengerti. Dia anggap non-muslim kafir. Kafir semuanya halal darahnya, boleh dibunuh. Halal darahnya boleh dibunuh. Padahal kafir di dalam agama kita bukan cuma satu. Bukan cuma satu jenis. Kafir itu terbagi 4. Orang kafir dalam agama terbagi berapa? Terbagi 4. Ini pembagian 4. Ya, kalau seorang otodidak cuma baca kitabul jihad, dia baca sampai akhir, dari awal sampai akhir, tidak mungkin dia bisa menyimpulkan jihad terbagi 4. Ya. Jelas? Sebab tidak ada dalam pembahasan jihad secara konteks, misalnya ditulis kafir terbagi 4 misalnya. Ya. Di dalam jihad ada pembahasan jizyah. Ya, ada pembahasan muahadah. Ada pembahasan apa? Al-aman. Ya. Ini semuanya kaitan-kaitan pembahasan. Kesimpulan dari pembahasan inilah yang diringkas oleh para ulama yang sangat kuat ilmunya di dalam memahamkan ilmu. Mereka katakan bahwa jihad terbagi 4. Apa, orang kafir terbagi berapa? Terbagi 4. Kita akan sebutkan pembagian orang kafir ini terbagi 4 dengan dalil-dalilnya. Iya. Kafir yang pertama adalah kafir dhimmi. Kafir yang pertama adalah kafir dhimmi. Apa itu kafir dhimmi? Kafir dhimmi adalah kafir yang hidup di dalam sebuah negara bersama kaum muslimin. Ya. Ia tunduk kepada peraturan negara. Nah, atau dia hidup di negara yang lain, tapi mereka tunduk kepada kaum muslimin. Ini disebut kafir apa? Kafir dhimmi. Orang-orang Yahudi yang berada di Madinah, ya, waktu itu semuanya disebut sebagai kafir. Disebut sebagai kafir dhimmi. Ya. Jelas? Karena itu setelah keluar hukum syariat, tidak boleh lagi ada orang kafir di Jazirah Arab, maka disebut dengan bahasa dhimmi. Dengan bahasa apa? Dhimmi. Ya, penduduk Bahrain di negara lain. Ya. Penduduk Bahrain tatkala mereka tunduk kepada umat Islam, mereka membayar upeti setiap tahunnya. Mereka dikukur kafir, disebut apa? Kafir dhimmi. Ya. Jelas sampai sini. Itu contoh di masa Nabi. Sekarang di masa kita, kafir yang hidup bersama kita dalam negara ini, ya, dilindungi oleh negara, itu disebut kafir apa? Kafir dhimmi. Jelas? Apa hukum kafir dhimmi? Kafir dhimmi hukumnya tidak boleh dibunuh. Tidak boleh dibunuh. Ya. Dengan ayat di dalam Al-Quran. Ya, diperintah kita memerangi orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari akhirat. Ya, dalam ayat yang panjang, hatta yu'tul jizyah, sampai mereka mengeluarkan apa? Upeti. Artinya kalau sudah mengeluarkan upeti, tidak boleh diapa? Tidak boleh dibunuh. Demikian pula hadits Buraidah yang saya bacakan. Kalau mereka terima, tunduk kepada kalian, bayar upeti, maka tahan tangan kalian, jangan membunuh mereka. Ya. Dalil lain, hadits Nabi sallallahu alaihi wasallam, dimmatul muslimina wahidah, yas'a biha adanahu. Tanggung jawab kaum muslimin itu satu, dijaga oleh manusia dari lapisan bawahnya sampai lapisan paling atasnya di dalam negara tersebut. Ya, kalau negara sudah melindungi, rakyat harus menghargai seluruh perlindungan negara tersebut. Rakyat juga harus menjaganya. Itu makna tanggung jawab kaum muslimin satu. Ini kafir yang pertama, kafir dhimmi.
Kafir yang kedua namanya kafir mu'ahad. Kafir mu'ahad. Kafir mu'ahad ini dia adalah kafir di negara lain, di negeri lain. Tapi negeri tersebut telah menjalin kerjasama dengan negeri Islam untuk tidak saling berperang. Telah menjalin perjanjian untuk tidak saling berperang. Ini contohnya di masa Nabi, ketika terjalin perjanjian Hudaybiyah, maka seluruh kafir Mekah dihitung kafir apa? Kafir mu'ahad. Jelas sampai sini ya? Ya. Perhatikan, hukum kafir mu'ahad apa? Jawabannya juga tidak boleh dibunuh. Tidak boleh dibunuh. Ya. Nah, harus diketahui ya, kalau dikatakan tidak boleh dibunuh, bukan artinya kita senang kepada kekafiran. Ya. Tidak ada makna itu. Kekafiran itu bagi seorang mukmin tidak mungkin dia cinta kepada kekafiran. Itu bukan tanda keimanan. Ya. Tapi di sini dalam masalah hukum membunuhnya. Kafir mu'ahad tidak boleh dibunuh. Sebab Nabi SAW bersabda dalam hadis, ya, Abdullah bin Amr bin As riwayat Al-Bukhari. Kata beliau, "Wa man qatala mu'ahadan lam yarah raihatal jannah." Siapa yang membunuh kafir mu'ahad, maka dia tidak akan mencium baunya surga. Ya. Ini kalau dipikirkan oleh orang-orang yang melakukan peledakan itu, dia memikirkan hadis ini dengan baik, insyaallah bisa banyak membuka pemikirannya. Ya. Coba kafir, kalau dibunuh, dikatakan apa? Diharamkan untuknya surga. Ya. Kafir kenapa tidak dibunuh? Kalau memang kaidahnya seperti yang mereka sebutkan, bunuh semua orang kafir. Ya. Nabi mengancam membunuh kafir mu'ahad, maka dia tidak mencium baunya surga. Di sini letak keindahan syariat. Ancaman keras dijatuhkan, ya, terhadap orang yang membunuh kafir mu'ahad. Sebab itu adalah bentuk melanggar perjanjian. Sudah terjalin perjanjian antara kaum muslimin tidak saling berperang. Tiba-tiba dia melanggar perjanjian membunuh. Ini namanya khain, pengkhianat. Ya. Orang yang melanggar janji. Dan ini tercela di tengah umat Islam. Orang yang seperti ini pada hari kiamat akan dibangkitkan dalam keadaan dia punya tanda sendiri. Ada bendera yang melekat di pantatnya. Ya. Terus dikatakan ini bendera si pengkhianat fulan. Tidak dibenarkan dalam agama kita berkhianat dan melanggar janji. Jelas ya? Ini kafir yang kedua, kafir mu'ahad. Kafir yang ketiga namanya kafir musta'min. Ya. Kafir musta'min ini adalah kafir yang masuk ke negara kaum muslimin dengan jaminan keamanan. Dengan jaminan keamanan. Ya. Kalau di masa dahulu, jaminan keamanan, seorang penduduk negara misalnya mengundang kafir masuk, saya menjamin keamananmu. Tidak ada yang akan mengganggumu di negeri saya. Ya. Itu jaminan keamanan namanya. Jelas ya? Dan kafir yang seperti ini tidak boleh dibunuh. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa in ahadun minal musyrikin istajaraka fa'ajirhu hatta yasma'a kalam Allah, thumma ablighu ma'manah." Dan apabila ada seorang dari kaum musyrikin yang meminta perlindungan keamanan kepadamu, maka berikan perlindungan keamanan. Agar supaya dia mendengar firman Allah. Kemudian antar dia kepada keamanannya. Jaga keamanannya. Perhatikan. Diperintah untuk menjaga apa? Keamanan. Sini saya beri sebuah kisah yang sangat menarik untuk dipahami. Saudara perempuan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala an, Ummu Hani kunyahnya. Ummu Hani melindungi seorang kerabatnya kafir ketika Nabi menaklukkan Mekah. Ummu Hani melindungi kerabatnya, kamu masuk ke Mekah, saya menjamin keamanan. Tapi Ali bin Abi Thalib ingin membunuh kerabat tersebut karena dia masih kafir. Maka Ummu Hani datang kepada Rasulullah mengadukan sikap Ali bin Abi Thalib. Maka Nabi SAW berkata sebagai pimpinan negara, "Qad ajarna man ajarti ya Ummu Hani." Kami sudah melindungi siapa yang kamu lindungi. Perhatikan. Dari fikih hadis ini kata para ulama, kalau ada penduduk negara yang beri jaminan keamanan, maka pimpinan negara harus menjaga keamanannya. Kalau memang tidak ada pelanggaran syariat di dalamnya. Jelas ya?
Ini perhatikan, jaminan keamanan. Bagaimana Rasulullah menjaga hal tersebut. Maka ini 3 jenis kafir, semuanya tidak boleh dibunuh. Selain 3 kafir ini, inilah yang disebut dengan kafir yang keempat. Kafir harbi namanya. Kafir harbi inilah yang boleh dibunuh. Ya, kafir harbi inilah yang boleh dibunuh. Jelas ya? Kalau dikatakan membunuh kafir harbi, itu artinya jihad melawan orang kafir secara apa? Secara lisan atau secara fisik? Ya, secara fisik. Kalau kita masuk dalam pembagian melawannya secara fisik, kita akan kembali lagi mundur melihat pembagian jihad secara fisik terbagi berapa? Terbagi 2. Jihadnya bentuknya apa? Membela diri atau menyerang? Kan begitu? Membela diri atau menyerang? Ya, jelas sampai sini. Ya. Dengan ini selesai sudah ketentuan-ketentuan seputar masalah jihad. Ya. Nah, kita harus transparan agar supaya menyelesaikan permasalahan. Ya. Sekarang, ya, orang-orang yang melakukan peledakan dari bom balik pertama, bom balik 2, ya. Kemudian 2 kali bom Mario. Nah, sekarang jihad-jihad yang mereka lakukan ini, bom-bom yang mereka sebut sebagai jihad, apakah memang betul dihitung sebagai jihad atau tidak? Ya, sekarang kita bisa mengukur, kita kembalikan kepada pembagian jihad tersebut. Ya. Baik, sekarang kita tanya, target kalian siapa? Targetnya orang-orang kafir. Itu jawaban mereka. Ini aja jawaban buku sebagian orang yang meledakkan. Ada jawabannya Imam Samudra dalam bukunya. Target kami orang kafir. Ya. Dia sendiri yang mempertanyakan untuk dirinya sebuah pertanyaan. Kalau ada yang bertanya, kenapa ada kaum muslimin yang ikut jadi korban? Ya. Kalau memang target kalian kafir, ada kaum muslimin yang ikut jadi korban. Jawabannya apa? Itu kesalahan teknis. Ya. Itu perkara yang lumrah biasa juga. Subhanallah, jiwa seorang muslim kesalahan teknis perkara lumrah. Ya. Dianggap biasa. Nah, yang Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La zawalud dunya ahwanu min qatl imri'in muslim." Hilangnya dunia ini itu lebih hina daripada membunuh jiwa seorang mukmin, seorang muslim. Ya. Jiwa seorang muslim yang dikatakan ya perkara biasa itu terjadi dalam sebuah operasi, misalnya terjadi kesalahan, ya. Dianggap perkara biasa. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man qatala." Apa? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Min ajli dzalika katabna 'ala bani Israil annahu man qatala nafsan bighairi nafsin aw fasadin fil ard faka'annama qatala an-nasa jami'an." Karena itulah kami tetapkan terhadap Bani Israel, siapa yang membunuh jiwa tanpa hak, dia membunuh jiwa bukan karena jiwa ini membuat kerusakan, dia bunuh tanpa sebab, maka seakan-akan dia membunuh seluruh manusia. Ini dianggap perkara yang biasa. Ya, perhatikan ya, bagaimana bentuk pemahaman agama yang minim. Ini mengakibatkan terjadinya kesalahan-kesalahan. Itulah tadi saya katakan, kalau semangat belaka, semua orang punya semangat. Tapi yang paling penting bagaimana dia tafaqquh, punya fikih dalam agama. Ya, di dalam menjalankan sebuah perkara. Baik. Ya. Kafir, anggaplah sekarang semuanya yang kalian serang adalah kafir. Kita kembali kepada pembahasan kafir. Kafir apa yang kalian serang? Ya. Kafir apa yang kalian serang? Kafir ada 4. Ya. Kafir apa yang kalian serang? Di Indonesia ini tidak ada kafir harbi. Ya. Yang ada di Indonesia apakah dia dhimmi atau dia adalah turis yang masuk? Turis yang masuk itu ketika dia masuk di bandara, distempel paspornya, itu perjanjian negara. Ya. Melindungi keamanannya di negara dan dia sendiri taat kepada peraturan negara. Itu perjanjian. Dia masuknya ke kafir musta'min. Ya. Untuk turis-turis tersebut. Jelas? Kalau ada yang bertanya, loh turis-turis itu kan sering membuat kerusakan. Ya. Sering membuat kerusakan. Iya, kita semua paham itu. Tapi jangan mencampur adukkan antara hukum syariat dengan perbuatan kerusakan yang dia lakukan. Kalau dia berbuat kerusakan, laporkan kepada negara supaya melarang mereka berbuat kerusakan. Kalau mereka merubahnya, ya, itu artinya mereka menjalankan
kewajibannya dan tanggung jawabnya. Kalau mereka tidak merubahnya, kita sudah menyampaikan nasihat. Urusan mereka, ya, antara mereka dan antara Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada hukum syariat tidak boleh dibunuh. Jelas? Tidak boleh dibunuh. Ya. Maka ini keberadaan orang kafir yang ada di negeri kita. Jadi dari sisi target kafirnya, ini sudah salah dalam pembagian orang kafir. Ya. Sekarang dalam pembagian jihadnya, ya. Apakah dia disebut jihad? Kita sudah sebut. Sekarang jihadnya ini apa ini? Jihad melawan diri sendiri, melawan syaitan, atau kaum munafikin, atau kafir? Mereka sudah bilang kafir. Ya. Kafir secara apa? Dengan lisan, secara dakwah? Enggak, ini sekarang fisik. Fisik terbagi dua jihad. Kan begitu? Ya. Jihadnya apa? Membela diri atau menyerang? Ya. Kalau membela diri tidak mungkin. Mereka yang menyerang. Ya. Mereka yang menyerang. Baik, jihad menyerang disyaratkan 3 syarat. Sekarang mana pimpinan negaranya? Ya. Mana pimpinan negaranya? Ya. Tidak ada pimpinan negara. Tidak ada pimpinan negara. Nah, ingat, pimpinan negara itu saya harus ingatkan, pimpinan negara yang dimaksud dengan pimpinan negara, kata Imam Ahmad rahimahullah, siapa yang berada di dalam sebuah negara, dia tanya kepada seluruh manusia di negeri itu, siapa pimpinan kalian? Semuanya menunjuk ke sana, itulah pimpinan negara. Ya. Ini sengaja saya ingatkan, sebab sebagian orang yang melakukannya itu punya pimpinan sendiri, ya. Pimpinan sendiri. Ya. Tapi dalam negara bawah tanah. Ya. Dalam negara bawah tanah. Jelas ya? Nah, dan ini bukan negara namanya, bukan pimpinan namanya. Ya. Sebab ia membuat jemaah, membuat negara di dalam negara kaum muslimin. Ya. Membuat negara di dalam negara kaum muslimin. Dan mereka-mereka inilah yang bikin negara-negara seperti ini. Inilah yang dianggap di dalam agama memecah belah kaum muslimin. Ya. Memecah belah kaum muslimin. Mereka lah yang kalau meninggal itu mati di atas mati jahiliyah. Sebab dia keluar dari jemaah kaum muslimin. Jelas ya? Itu kesalahan lain sudah. Sekarang kita tanya syarat yang kedua. Mana wilayah kekuasaan kalian? Ya. Mana wilayah kekuasaan kalian? Nah, ini tentunya sangat lucu kalau mereka jawab. Ya. Melakukan pemboman saja nggak ada yang menampakkan dirinya. Ya, setelah itu bersembunyi. Nah, ya. Enaknya mereka bersembunyi, yang menjadi korban adalah kaum muslimin yang tidak terlibat. Ya. Para pegiat dakwah yang kerjanya hanya melakukan dakwah, menyuruh manusia kepada kebaikan, tersempit jalannya karena perbuatan mereka. Andai kata mereka jantan, ya berdiri depan sana, hadapi. Ya. Kalau memang mau perang dalam bentuk istilah mereka, kan begitu. Jangan melibatkan orang lain dan jangan mengorbankan kaum muslimin yang lainnya. Ya. Maka ini syarat yang kedua tidak terpenuhi. Syarat yang ketiga mempunyai kekuatan. Ya. Mempunyai kekuatan. Ya. Ya, ini saya kira sangat lucu ya kalau dijawab. Ya. Jadi bisa disimpulkan, ya, dalam pelaksanaan aksi-aksi yang dilakukan sebagai jihad ini, itu tidak masuk dalam makna jihad, tidak masuk dalam makna jihad. Ya. Ingat ya, ini pembahasan murni hukum syar'i. Ya, kita tidak membahas. Ya. Loh kalau begitu, kamu tidak senang ya? Kami memerangi Amerika, kami memerangi kekufuran. Ya. Ini jawaban bukan pada, ini pertanyaan bukan pada tempatnya. Bukan itu masalah kita. Masalah yang kita permasalahkan sekarang, kalian menganggap bahwa itu adalah jihad. Orang yang melakukannya adalah mujahidun. Orang yang mati karenanya adalah mati syahid. Ya. Ini sudah salah dalam pengertian jihad. Mati syahid pun kalian salah. Orang yang mati syahid itu dalam pengertian syariat, orang yang mati di medan tempur, di pertemuan antara dua pasukan. Siapa yang mati itu mati syahid namanya. Ya. Ketika melakukan bom bunuh diri, wah ini bagian dari jihad. Sebab bom bunuh diri itu ada di dalam jihad. Ya. Dan ini adalah kekeliruan di dalam memahami jihad. Itulah karena tidak punya fikih yang kuat di dalam agama. Ya. Seperti Imam Samudra misalnya, di dalam bukunya dia menulis, ya, apa aksi bom bunuh diri tersebut dan pembenarannya. Dia bawakan dalil-dalil. Ya. Berapa dalil dia bawakan?
Ya orang yang sepintas selalu membacanya, wah ini kuat juga pendalilannya. Ya. Tapi hakikatnya itu adalah sarang laba-laba. Ya. Hanya sekedar syubhat-syubhat yang muncul dari orang-orang yang tidak paham agama. Dia namakan perbuatan bom bunuh diri itu seperti yang dinamakan dalam buku fikih, al-inghimas fi saffil adu. Ya. Al-inghimas fi saffil adu itu artinya menceburkan diri di tengah barisan musuh. Ya. Itu dulu ada di aksi jihad dahulu. Ya. Ada, diakui. Dan ini dalam buku fikih disebutkan ketentuan dan syarat-syarat. Di antara ketentuannya, ya, seorang yang menceburkan dirinya di tengah pasukan musuh, dia melakukan hal tersebut kalau memang dia bisa membuat kerugian dan ketakutan untuk musuh. Ya. Sebab ini maknanya penting dalam peperangan. Ya. Seperti Imam Samudra membawakan kisah Al-Bara. Ya. Kisah Al-Bara radhiyallahu ta'ala. Bagaimana Al-Bara menembus pasukan, beliau sendiri berhadapan dua pasukan kaum muslimin dan pasukan musuh. Maka Al-Bara maju ke depan sendirian. Kemudian menembus pasukan musuh dari depan ke belakang, kemudian dari ke belakang ke depan. Ya. Ya, katanya ini lihat sendirian. Ya, menembus pasukan musuh sendiri. Nah, ya, saya perhatikan kedangkalan pemahaman. Dia ingin menyamakan dirinya, ya seperti Al-Bara. Ya. Al-Bara ini radhiyallahu ta'ala anhu, orang yang dikenal di dalam peperangan di sejarah orang-orang Arab. 100 kali peperangan beliau ikuti, dan tiap peperangan beliau duel dengan jagoan musuh, dan beliau tidak pernah terkalahkan dalam 100 kali peperangan. Ya. Ini Al-Bara. Kemudian Al-Bara di sini masuk bukan untuk bunuh dirinya. Ya. Beliau berperang di dalamnya. Ya. Ayo bunuh saya, enggak. Beliau berperang agar supaya nampak bagi kaum muslimin lemahnya musuh ini. Bagaimana beliau tembus dari depan ke belakang, dari belakang ke depan lagi. Sehingga kaum muslimin menganggap, oh ini musuh tidak ada apa-apanya. Satu orang saja, ya, sudah tidak ada apa-apanya. Ini punya manfaat dan hikmah. Dan seperti mereka, kalau membunuh diri itu, rekam dulu rekaman, ya selamat jalan, selamat tinggal. Ya. Ini tidak masuk dalam kategori jihad. Jelas ya? Sebab dia sudah memastikan dirinya akan mati. Sedangkan aksi-aksi yang dimaksudkan dengan inghimas itu bukan bunuh diri. Tapi mereka masuk untuk berperang menghadapi musuh. Yes. Bukan untuk bunuh diri. Bukan untuk bunuh diri. Walaupun kemungkinan tidak selamat lebih banyak, tapi kemungkinan selamat ada. Ya. Tapi mereka yang melakukan bom bunuh diri memang melakukan bom bunuh diri untuk bunuh diri. Namanya saja bom bunuh diri. Ya. Karena itu hukumnya adalah bunuh diri. Siapa yang melakukannya? Hukumnya adalah apa? Bunuh diri. Dan orang yang mati dalam bunuh diri, itu sebutnya dalam hadits-hadits diancam dengan neraka. Iya. Jelas ya? Maka ini makna-makna di dalam syariat hendaknya didudukkan dan diposisikan. Iya. Dan menjadi masalah beberapa aksi yang terjadi di Palestina, di Irak, ya, aksi bom bunuh diri yang seperti itu sudah diingatkan oleh para ulama. Ya, jangan dilakukan bentuk-bentuk yang seperti itu. Tidak ada kemaslahatannya. Ya. Seorang muslim meninggal, ya, kemudian menggugurkan 6-10 orang dari orang-orang kafir. Setelah itu orang kafirnya marah, membantai ratusan kaum muslimin. Mana kemaslahatannya? Ya. Di Irak juga seperti itu. Ya. Melakukan bom bunuh diri, setelah itu pasukan kafir kemudian membantai kaum muslimin. Ya. Karena itu orang-orang yang melakukan bom bunuh diri, kalau jantan jangan bersembunyi di atas gunung. Turun. Ya. Hadapi secara wajah dengan wajah. Jangan melibatkan kaum muslimin ini tidak ikut di dalam peperangan. Ini harusnya dari sikap bijaksana. Ya, bersamaan dengan itu kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memperbaiki keadaan. Semua dari kita tidak ada yang menyenangi adanya maksiat. Tidak ada yang menyenangi adanya pembantaian terhadap kaum muslimin. Tidak ada yang menyenangi tidak diterapkannya syariat Islam. Ya. Semua dari kita tidak ada yang menyenangi perkara-perkara kemungkaran. Ya. Tapi cara merubah kemungkaran itu ada caranya. Ada caranya di dalam agama. Ya. Cara-cara ini yang harus kita tempuh sesuai dengan jalur-jalurnya. Ya. Bukan dengan cara-cara yang tidak disyariatkan oleh umat, tidak disyariatkan di dalam Islam dari sisi syar'i, apalagi cara-cara tersebut telah membawa berbagai kerugian untuk umat Islam.
berbagi kerugian untuk umat Islam. Baik, ini dulu untuk sementara. Saya kelihatannya kebablasan ini, akhirnya waktunya lewat. Saya nggak paham apakah ada interaksi sekarang atau nanti kita undur setelah sholat asar. Ya, silahkan, Pak Moderator. Boleh, bisa waktu. 1 atau 2 pertanyaan enggak? Hanya 1 atau 2 pertanyaan enggak? Langsung saja ini untuk satu yang menjadi subhat selama ini adalah subhat bahwa pemerintahan ini adalah tauhid dan sebagainya. Pertanyaannya adalah apakah benar pemerintahan Republik Indonesia ini sudah masuk dalam kategori tauhid atau yang lebih kafir karena menerapkan hukum selain hukum. Karena banyak di antara sahabat kami yang sudah termakan dari sifat ini dan saya menanyakan mereka menuduh salafi sebagai orang yang sering mengakhiran, padahal di sisi lain mereka menuduhnya sebagai salah manusia. Ini ada satu kita yang harus kita luruskan. Demikian hanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bertanya, jadi dari yang pelaku bom bunuh diri di video terornya itu berkata bahwa kami melakukan bunuh diri ini bukan karena kami bunuh diri, kami melakukan bom bunuh diri bukan dianggap sebagai bunuh diri. Karena bunuh diri hanya untuk orang-orang yang putus asa, dan di sini disebutkan bahwa kami ini tidak putus asa, jadi kami hanyalah berjihad kepada jalan Allah. Nah, di sini bagaimana cara menghapuskan subhat-subhat yang ada dari keterangan yang ada di video teror ini? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mabu'uthi rahmatan lil alamin, nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Berkaitan dengan pertanyaan saudara kita penanya yang pertama tentang apakah pemerintahan kita ini dianggap tagut, ya. Dalam bahasa lain dikafirkan. Orang yang tidak mengkafirkannya apakah diklaim sebagai murjiah? Ini saya kira pembahasan dia lebih identik di dalam membahas akar terorisme. Ya. Dan insya Allah ada pembahasannya nanti setelah sholat duhur, saya akan isyaratkan masalah ini. Sebab kenapa terjadi perbuatan-perbuatan teror tersebut? Ada sebab-sebabnya. Ada akar-akar pemikirannya. Ya. Ada akar-akar pemikirannya. Dan inilah yang penting sebenarnya disampaikan dan dimasyarakatkan. Ya. Sebab orang tidak memahami apa sebab kenapa mereka melakukan perbuatan tersebut. Dan ini mungkin saya undur nanti di pembahasan setelah sholat duhur, insyaallah taala kita akan terangkan. Kemudian berkaitan dengan pertanyaan yang kedua, ya, apa yang disampaikan di dalam video orang yang melakukan bom bunuh diri tersebut itu adalah pernyataannya. Ya, pernyataannya. Seorang boleh saja membuat pernyataan, ini bukan bunuh diri, kami bukan putus asa.
Itu makna pernyataan, itu kalimat dia. Tapi kita mengukur dengan timbangan syar'i. Timbangan syar'inya, perbuatan tersebut dia putus asa atau tidak dihitung sebagai perbuatan apa? Bunuh diri. Dihitung sebagai perbuatan bunuh diri. Ya, dan kita telah terangkan dalil-dalilnya. Kita sudah terangkan bahwa aksi yang seperti itu tidak masuk dalam perbuatan jihad, tidak terhitung dalam hitungan yang dioperasi jihad, menceburkan diri di tengah barisan musuh. Ya, karena dia bukan bagian dari jihad, ya, maka mati saat melaksanakannya itu tidak dihitung sebagai mati syahid. Tidak dihitung sebagai mati syahid. Jelas ya? Sekiranya ini mungkin yang bisa saya terangkan. Wallahu ta'ala alam. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.